Pemirsa, siapa tidak kenal podcast? Lagi santai di rumah atau sementara dalam perjalanan pulang kantor, audio podcast sering jadi teman setia. Ya, fenomena podcast akhir-akhir ini kian menjamur di tengah masyarakat Indonesia. Mungkin Anda salah satu konten kreator podcast. Siapa tak kenal podcast? Lagi santai di rumah atau di perjalanan pulang kantor, audio podcast sering menjadi teman setia. Ya, fenomena podcast akhir-akhir ini kian menjamur di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Mungkin Anda salah satunya. Siaran audio ini bisa dibilang cukup mudah untuk diakses. Ditambah lagi para kreator muncul dengan ciri khas mereka masing-masing sambil membawakan berbagai obrolan dengan topik tertentu dan menarik, seperti hiburan, pengetahuan, berita dan informasi, dan masih banyak lagi. Tak ayal, podcast mulai dilirik oleh beberapa kalangan, terutama yang fokus dalam industri kreatif sebagai salah satu potensi bisnis. Apalagi kalau itu memang bagian dari hobi, tentu lebih asik lagi karena sekaligus mendapatkan cuan. Pertanyaannya, memang semenarik apa sih bisnis podcast saat ini? Simak perbincangan serunya dalam segmen Create Up berikut ini. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, untuk membahas tema di segmen Create Up kali ini, dinamika bisnis platform podcast, sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Rado Ardian, CEO Noise. Selamat pagi Mas Rado. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Mas Rado? Sehat ya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah sehat Mas Rado. Mas Rado di studio dengan Fajar dan Mangi, salam kenal sebelumnya. Mas Rado, ini terkait dengan dinamika bisnis podcast di Indonesia. Kita pengen tahu dulu nih, sebetulnya sekarang jika Mas Rado lihat atau Noise lihat, seperti apa sih bisnis podcast di Indonesia? Apakah ada tren-tren tersendiri yang tengah menjamur saat ini? Ya, kita melihat sebenarnya bisnis podcast itu sedang marak-maraknya ya beberapa tahun terakhir. Ini juga disebabkan oleh kita melihat tuh bahwa adanya suatu gap di mana supply konten audio itu masih terbatas di Indonesia. Sementara pendengar audio di Indonesia sendiri tuh bisa hampir 80 juta orang, sementara lebih banyak audio konten yang disediakan itu adalah musik gitu. Jadi ketika ada format lain dari sisi audio konten yang tersedia, makin banyak orang yang ingin juga mendengarkan dan mengkonsumsi tipe konten seperti ini. Dan di sini pula karena ada demand, maka ada supply. Jadi makin banyak creators, celebrities, dan juga udah mulai membuat podcast karena memang konsepnya itu lebih menarik karena ini sifatnya perbincangan atau topik-topik yang mereka suka, dan dari sisi produksi juga lebih gampang. Itu makanya kita lihat makin banyak kita lihat berbagai macam show yang ada di Indonesia terkait tentang podcast. Oke, konsepnya lebih menarik. Nah, ini semenarik apa nih, dan apa sih yang membedakan podcast mungkin dengan layanan-layanan lainnya, Mas Rado? Iya, kalau podcast kan sebenarnya lebih fokus kepada conversation ya, atau mungkin tipe konten yang diutarakan kalau tidak beberapa orang, oleh beberapa orang atau sendiri. Ngobrol gitu Mas ya, lebih gitu sifatnya ngobrol dan lebih gampang. Yang penting asalkan creators punya suatu konsep acara yang lebih unik dan punya proposisi yang cukup berbeda dengan yang lainnya, itu ada biasanya fansnya, ada audiensnya. Nah itu yang membuat konsep podcast ini lebih menarik ya, terutama untuk sifatnya audio. Oke, tapi aku penasaran nih Mas Rado, kalau di Noise sendiri sebetulnya gimana cara kerja platform podcastnya sendiri? Ya, di Noise sendiri kita ada beberapa vertical audio. Kita terutama podcast yang salah satu menjadi vertical utama kita. Jadi kita mencoba bekerja dengan berbagai macam kreator yang kita ada kontrak dengan mereka untuk membuat beberapa show atau podcast yang cukup menarik di utama kita. Jadi kita mencoba bekerja dengan berbagai macam kreator yang kita ada kontrak dengan mereka untuk membuat beberapa show atau podcast yang cukup menarik di mata di telinga pendengar Indonesia gitu. Jadi kita membuat show yang menarik itu, kemudian kita stream secara langsung melalui platform kita ke para pendengar kita yang ada di Noise. Jadi kalau seandainya Mas Sultan Mbak juga adalah seorang kreator podcast, juga bisa masukin podcastnya ke kita, gitu, dan bisa menjangkau ke lebih dari 1 juta pendengar Noise yang ada di Indonesia gitu. Oke, kalau memang demand-nya tinggi, kemudian kalau kita bahas dari sisi bisnisnya, ini sebenarnya seperti apa sih Mas Rado?
Ya, dari sisi bisnis ini kita bisa melihat entar ke depannya akan ada dua macam monetization ya, atau arah bisnis modelnya. Jadi yang pertama adalah tentunya karena ini bisnis yang mencoba mendapatkan atensi dari para pendengarnya, tentunya iklan adalah salah satu sumber pendapatan dari para podcaster gitu. Jadi ketika mereka makin banyak fansnya, makin banyak pendengarnya, artinya mereka punya peluang untuk membuat konten mereka itu disponsori oleh brand, sehingga dari situ mereka juga mendapatkan penghasilan. Tapi juga secara bersamaan juga si para podcasternya juga bisa mendapatkan pendapatan dari fansnya langsung ketika mereka bisa membuat suatu konten yang lebih premium, yang dimana fansnya mungkin juga harus bayar untuk akses konten itu. Gitu. Oke, jadi akhirnya si konten kreatornya juga nggak usah takut ya Mas Rado ya, bahwa akan ada keuntungan-keuntungan atau profit yang didapat gitu ya. Betul, yang penting sebenarnya buat kreator adalah fokus pada originalitas konten yang ingin dibuat dulu, dan bangun audiens yang cocok dengan konsep podcastnya dia. Oke, jadi ada audiens di sana yang cocok, originalitas dari konten kreator. Tapi dari Noise sendiri, Mas Rado, apakah kemudian ada kurasi atau sortir yang dilakukan sebelum akhirnya kita sebagai konten kreator bisa stream ke Noise, atau memang bebas saja? Untuk saat ini kita juga walaupun orang bisa taruh konten di Noise, ada proses kurasi tersendiri yang kita lakukan, karena podcast itu banyak banget ya kalau kita pikir-pikir di luar sana. Jadi kita juga harus bisa pintar-pintar memilih yang mana yang kira-kira emang audiens suka gitu kan. Dan audiens kita kan punya waktu terbatas, jadi kita juga kalau mau menunjukkan suatu podcast yang bagus ke mereka, kita ingin menunjukkan podcast yang memang punya kualitas tersendiri, yang memang unik juga untuk mereka. Jadi kita tidak mungkin memberikan semua pilihan podcast kepada mereka gitu. Jadi ada proses kurasi tersendiri yang tim kita lakukan untuk memfilter lah dari sisi aspek kualitasnya. Mas Rado, kita lanjut lagi nih. Tadi kan sudah sempat disinggung mengenai sisi bisnisnya ya, dan kemudian sebenarnya mekanisme dari sharing profit dengan konten kreator dari Noise sendiri itu seperti apa sih? Ya, kalau seandainya nanti itu kontennya adalah memang berasal dari para kreator, tentunya kita menghormati bahwa kreator itu adalah kunci di mana konten itu bisa terjadi gitu kan. Jadi selalu kalau memang kita ada suatu revenue sharing dengan para kreator di mana mereka adalah pemilik kontennya, platform seperti Noise akan selalu menjadi yang bagian yang kecil. Jadi majority of the share goes to them. Nah, itu satu hal yang kita selalu lihat dan kedepankan, gimana kreator juga semakin termotivasi bahwa memang membuat konten yang bagus itu juga ada rewardnya, dan dengan itulah kita mau sebisa mungkin sebagian besar dari revenue yang ada itu jatuh ke mereka, bukan ke platform. Jadi kita adalah lebih kayak menjadi suatu teknologi yang mengenable para content creator untuk membuat konten yang baik gitu. Oke, jadi bisa. Oke, jadi akhirnya mendorong motivasi juga ya. Memotivasi atau encourage dari konten kreatornya sendiri. Tapi Mas Rado nih, sejauh ini apa tren yang cukup banyak digemari, terutama dari konten-konten podcast di Noise? Adakah spesifik begitu? Iya, podcast saat ini di Indonesia masih lebih didominasi oleh entertainment ya. Jadi entertainment itu termasuk di dalamnya komedi, horor, terus olahraga, hobi. Jadi hal-hal yang sifatnya memang apa yang kita lihat di platform-platform konten lain yang ada di Indonesia. Cuman kalau di Noise atau di podcast platform biasanya lebih di audionya gitu. Jadi kita melihat kecenderungannya mirip, hanya formatnya berbeda gitu. Tetapi juga kita makin kesini makin melihat banyak juga genre-genre yang lebih spesifik dan lebih niche gitu ya terhadap suatu audiens tertentu. Jadi juga makin banyak orang yang suka terkait tentang hal-hal yang sifatnya tentang masterclass atau mental health, hal-hal itu juga yang cukup emang cocok kalau didengarkan secara audio. Jadi ada banyak ragamnya sih, tapi kurang lebih mirip dengan apa yang kita lihat di konten platform yang lain, itu yang visual. Oke, gitu. Tapi tadi Anda juga sempat menyebutkan ada yang komedi, kemudian horor, kemudian olahraga. Yang nomor satu lah paling diminati itu yang mana sih, terutama di saat pandemi seperti ini, Mas Rado? Iya, kita ngeliat sebenarnya di selama pandemi ini kan mungkin orang juga banyak yang mungkin cukup stres juga ya dengan situasi yang ada di sekitar gitu kan. Jadi konten-konten yang sifatnya lebih komedi itu benar-benar ngebantu mereka juga untuk membantu mereka untuk jadi nggak lebih stres lagi gitu. Jadi kita juga melihat di Noise itu kita banyak banget podcast yang lebih sifatnya komedi secara genre, tapi dengan berbagai macam ini ya premis atau topik gitu. Tapi
yang genre rekomend itu mendominasi mungkin 40% dari top chart kita. Gitu. Jadi kalau mungkin memang mau masuk ke podcast, kalau emang banyak yang hal-hal yang sifatnya komedi, biasanya akan punya kecenderungan kesempatan untuk bisa menaiki top chart yang ada di Wah, ini kayaknya bikin saya dan Mangi harus belajar komedi nih biar bisa bikin podcast komedi, Mas Rado. Anyway, Mas Rado, persaingan platform industri podcast di Indonesia seperti apa sih? Terutama kita tahu content creator sekarang nggak hanya audio, bahkan video podcast aja mereka bikin, dan kita tahu channelnya melalui YouTube gitu. Ya, kita sih selama ini selalu punya pendirian bahwa Noise lebih fokus di audio, karena kita merasa saat ini terlalu banyak visual platform yang sudah ada di market. Jadi yang kita ingin tujukan sebenarnya adalah momen-momen di mana masyarakat Indonesia memang tidak bisa ngelihat handphone, ya kan, tapi tetap bisa mendengarkan konten. Misalkan kalau kita lagi nyetir, lagi jogging, lagi melakukan hal-hal yang memang secara natural tidak bisa melihat handphone, tapi kita mau tetap bisa masuk ke dalam perhatiannya si masyarakat, yaitu dengan audio format. Nah, untuk saat ini itu belum terlalu banyak platform audio yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi dari situlah kenapa Noise hadir untuk menjawab suatu gap yang saat ini ada, sehingga kita menyajikan konten yang dimana selama ini mereka inginkan tapi belum ada, gitu sih. Jadi itu kenapa Noise menjadi suatu pilihan yang bisa mereka akses, gitu. Oke, tapi tentunya selain menghadirkan konten-konten yang menarik, yang menghibur, strategi apa lagi yang dilakukan oleh Noise untuk semakin bisa menjangkau masyarakat atau market yang lebih luas lagi? Iya, saat ini kita mungkin banyak orang tahu Noise karena podcastnya, tapi kita kedepannya juga akan mengekspansi ke vertikal-vertikal yang lain. Saat ini kita sudah ada juga audiobook, jadi untuk orang-orang yang suka buku, tapi sekarang bisa mendengarkan isi bukunya, dibacain gitu. Jadi itu suatu experience baru untuk orang yang suka buku. Kemudian yang lain juga kita ada juga radio streaming, jadi juga selama ini kan radio mungkin didengarin di mobil segala macam, tapi dengan sekarang kita membuat radio ada di app, jadi kita semua juga bisa dengerin radio di luar aktivitas, misalkan lagi nyetir gitu. Dan baru-baru ini juga kita meluncurkan namanya live audio, di mana kreator juga bisa melakukan kayak live streaming tapi dalam bentuk audio. Dan kedepannya kita makin banyak lagi vertikal lain, karena kita ingin menjadikan Noise sebagai suatu audio super app, yang dimana satu tempat ada berbagai macam tipe audio konten yang ada di Indonesia. Oke, luar biasa sekali nih target termasuk strateginya ke depan seperti apa dari Noise. Begitu kita harapkan inisiatif-inisiatif positif untuk kemajuan industri podcast bisa terus dilakukan oleh Noise ya, Mas Rado ya. Ya, mudah-mudahan. Siap, terima kasih banyak Mas Rado. Mohon maaf ini waktu kita terbatas, terlalu singkat sekali obrolan kita lanjut di kesempatan berikutnya. Sehat selalu, sukses selalu Mas Rado untuk Noise. Sama-sama, terima kasih sudah undang kita ya.